warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Prodi PGRI Unusia semester 2. Kami akan membahas tentang prinsip NU dan tantangan modernisasi liberal hedonisme, yang dimana Nahdlatul Ulama berpijak pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang diterjemahkan ke dalam 4 prinsip dasar, yaitu tawasud, tawazun, tasamuh, dan ta'adul. Nah, prinsip pertama adalah tawasud, yaitu atau modernisasi. Artinya, NU memilih jalan tengah, tidak ekstrim ke kanan ataupun ke kiri. Misalnya, dalam perbedaan mazhab, NU mengedepankan dialog dan bermusyawarah, bukan konflik. Prinsip ini penting zaman sekarang ketika liberalisme cenderung menghapus agama budaya. Nah, tawasud adalah salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang dianut oleh Nahdlatul Ulama atau NU. Secara bahasa, tawasud berasal dari kata bahasa Arab yang berarti pertengahan, moderat, atau seimbang. Nah, pengertian tawasud secara istilah yaitu adalah sikap moderat dalam beragama, tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri. Artinya apa? Artinya, dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, umat Islam diharapkan bersikap adil, bijak, dan tidak berlebihan dalam segala hal, baik dalam keyakinan ibadah, muamalah, maupun dalam kehidupan sosial. Tawazun dan tasamuh. Selanjutnya ada prinsip tawazun, yaitu keseimbangan. NU menyeimbangkan dunia dan akhirat, tradisi dan pembaruan. Contohnya, NU menerima teknologi tapi tetap menjaga nilai-nilai Islam. Ini sangat penting ketika modernisasi mendorong kita untuk bersikap materialistis. Lalu ada tasamuh, artinya toleransi. NU mengajarkan untuk menghormati perbedaan agama atau pandangan tanpa kehilangan jati diri. Misalnya, NU tetap menjaga identitas Islam sambil menghormati pemeluk agama Islam. Ini relevan banget di era keberagaman seperti sekarang. Selanjutnya yaitu ta'adul. Ta'adul yaitu keadilan. NU mendorong keadilan dalam semua aspek. Yang pertama yaitu hukum, sosial, dan ekonomi. NU menolak eksploitasi dan ketimpangan, apalagi yang lahir dari sistem liberal kapitalis. Selain itu, NU mengajarkan ukhuwah Islamiyah, yaitu ikatan persaudaraan antara muslim berdasarkan ajaran Islam. Nah, di sini ada landasan ukhuwah Islamiyah. Ada beberapa dalil Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar ukhuwah Islamiyah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dengan demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tujuannya ukhuwah Islamiyah yaitu yang pertama, mewujudkan kesatuan umat Islam. Yang kedua yaitu menghindari permusuhan dan perpecahan. Dan yang ketiga yaitu membangun saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, dan empati antar muslim. Nah, prinsip ukhuwah Islamiyah yaitu yang pertama tasamuh, yang artinya
toleransi. Yang kedua yaitu tawadu, rendah hati. Yang ketiga yaitu itsar, mendahulukan orang lain. Yang keempat yaitu husnudzon, berbaik sangka. Yang kelima yaitu menjaga lisan dan hati. Dan yang terakhir yaitu tidak saling mencela, menggunjing, atau memfitnah. Nah, di sini implementasi ukhuwah Islamiyah. Yang pertama yaitu mengucapkan salam dan menjawabnya. Yang kedua yaitu saling menolong dalam kesulitan. Dan yang ketiga yaitu menjenguk orang yang sakit. Yang keempat yaitu memberi nasihat dan mengingatkan dalam kebaikan. Yang kelima yaitu menghindari konflik antar sesama muslim. Dan yang terakhir yaitu menjaga hak dan kehormatan saudara seiman. Di sini ada tantangan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama yaitu perbedaan mazhab, organisasi, dan politik. Yang kedua yaitu fanatisme kelompok atau golongan. Yang ketiga yaitu kurangnya ilmu dan pemahaman. Dan yang terakhir yaitu pengaruh media sosial yang memecah belah. Ukhuwah Watoniyah. Prinsip ukhuwah selanjutnya adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. NU sangat cinta tanah air, bahkan NU menegaskan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. NU selalu berkontribusi menjaga persatuan Indonesia dari zaman kemerdekaan sampai sekarang. Prinsip ini menjadi sangat penting saat ini ketika globalisasi sering membuat masyarakat lupa pada jati diri dan kebangsaan. Masyarakat ideal versi NU. Masyarakat ideal versi NU terbagi-bagi. 1. Adil inklusif. Semua orang memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, agama, gender, atau ras. Setiap individu dihargai martabatnya sebagai manusia. Kedua, gotong royong dan solidaritas. Masyarakat saling membantu, peduli satu sama lain, dan menjunjung tinggi rasa kebersamaan. Saat ada yang mengalami kesulitan, masyarakat bergerak bersama untuk membantu, tidak cuek atau masa bodoh. Ketiga, cerdas dan melek informasi. Masyarakat ideal terdiri dari individu yang berpendidikan, kritis, dan melek teknologi. Mereka tidak mudah percaya hoaks dan bisa memilih informasi yang bijak. 4. Berakhlak dan bermoral. Kejujuran, tanggung jawab, dan integritas menjadi nilai utama. Tidak ada yang korupsi, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Kelima, selaras dengan alam. Masyarakat ideal menjaga lingkungan hidup, tidak merusak alam, dan menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan. Adanya kesadaran kolektif bahwa bumi harus dijaga untuk generasi selanjutnya. 6. Demokratis dan transparan. Warga bebas menyampaikan pendapat, ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan memilih pemimpin secara adil. Pemerintahan dijalankan secara terbuka, jujur, berpihak pada rakyat. 7. Menjaga budaya dan keberagaman. Masyarakat ideal melestarikan budaya lokal, menghargai perbedaan, dan hidup rukun dalam keberagaman. Tidak ada pemaksaan budaya, tapi ada saling pengertian dan toleransi. Masyarakat yang ideal berarti sempurna, tapi terus berkembang ke arah yang baik. Kalau kamu sendiri, seperti apa versi masyarakat ideal menurut kamu? Ukhuwah Basyariah. Apa sih ukhuwah Basyariah? Yaitu persaudaraan sesama manusia. NU aktif dalam isu kemanusiaan global seperti perdamaian, bantuan fungsi, dan keadilan dunia. Prinsip ini penting
penting sebagai penyimbangan gaya hidup hedonis dan individual yang mengabaikan sesama. NU mengingatkan kita bahwa menjadi manusia itu harus peduli, bukan hanya menikmati hidup sendiri-sendiri. Ukhuwah Basyariah dalam pandangan Nahdlatul Ulama adalah bentuk persaudaraan universal yang mengajak umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama, untuk hidup damai bersama sesama manusia di dunia ini dengan saling menghargai dan bekerja sama demi kebaikan bersama tanpa beda pendapatan. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama adalah benteng moral dan intelektual yang mampu menghadapi tantangan modernisasi moral dan modernisme dengan prinsip aswaja an-nabiyah dengan tawasud, tawazun, tasawuf, dan ta'addud. Nahdlatul Ulama mengawal kemajuan agar tetap bermakna manusiawi dan beradab. Maka dari itu, kita jaga dan amalkan nilai-nilai Nahdlatul Ulama di era modern ini agar tetap relevan dan memberi manfaat bagi umat dan bangsa ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.